Nih game, tengok nih jelek kali loh nih game. Emang kenapa? Aku udah top up banyak loh, tapi malah diginiin loh sama developernya. Kok pasti setuju kan nih game tutup kan? Atau kalian pasti setuju juga nih gamenya ini ditutup? Konnichiwa guys! Mina Genki Daijoubu desho? ya kata sore dewa minasan Hajimemashou! Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas Game yang harus ditutup. Atau bisa dibilang kita mungkin bisa dibilang kayak prediksi. iya, Prediksi game-game yang bakal EOS. Apa EOS ya? end of service. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Iya. Apa tuh game pertama? Game pertama Strinova. Kenapa? Di game ini tuh game FPS RPG, tapi ini lebih ke third person lah ya. Game third person berbasis anime dengan karakter-karakter cewek, dan tentu saja ada laki-lakinya yang Ikemen. Di game ini seharusnya ya punya potensi yang bagus. Gacanya juga friendly ya. Gacanya friendly, gamenya juga termasuk luar biasa. Tapi sungguh disayangkan game ini sepi. Sepi kan? Kenapa kok bisa sepi? Karena mungkin ini karena yang pertama karena saingan lah. Oke. Kayak saingannya itu game-game sekarang kayak Genshin, terus UA dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya game-game yang segenre mungkin Valorant. Oh iya, Valorant ya, FPS juga. Dan tentu saja menghadapi mereka sulit lah, dan Strinova turun. Yang kedua karena development. Di sini ada sistem nerf buff. Kenapa kok? Tapi bentar. Bukannya kalau misalnya sistem nerf sama buff itu emang udah umum ya di game-game. Apalagi game-game kayak Strinova kan. Jadi apa? Sebenarnya di sini tuh game itu lebih diuntungkan sama orang yang full top up. Setiap karakter baru harus ada top up, Dan tentu saja kita di sini betul-betul harus dituntut untuk top up. Karena setiap karakter yang baru pasti bagus, dan karakter lama selalu tersingkirkan. Secara teknis itu di nerf berkedok karakter baru. Karena kalau karakter baru ini pasti akan menyingkirkan karakter yang lama ini. Pasti. Karena kalau untuk di beberapa game kan juga kayak gitu. Nah, seperti itulah Strinova. Dan yang terakhir servernya. Ini nggak tahu ya, servernya ini entah memang pelit atau bagaimana, tapi di Indonesia itu pingnya tuh tinggi, terlalu tinggi pingnya. Jadi mau nggak mau tuh main itu harus pakai VPN. Jadi nggak bisa tuh kalau kita nggak pakai VPN tuh. Sebenarnya bisa, tapi ya kalah match lah. Repot sih. Kalau misalnya gara-gara sinyal sih, gara-gara internet sih repot sih ya jadinya. Dan ya tahu sendiri lah kan di Wakanda ini sinyalnya seperti apa. Internet cepat buat apa juga ya kan. Tapi aku baru tahu ya, rupanya Strinova itu ada gacanya. Ada. Gacanya ini berupa skin ya, skin karakter. Ada skin karakter, ada skin senjata lagi. Senjata ada skinnya gitu. Berarti Strinova ini bisa dibilang pay to win. Ya, pay to win. Pay to win. Aneh juga kalau misalnya game FPS pay to win ya. Kelas-kelas kayak game Valorant aja nggak pay to win. Ini game ini memang harus top up terus setiap ada karakter baru. Karena setiap karakter senjatanya juga beda-beda. Dia nggak kayak PB, nggak kayak CS, Counter Strike.
atau PUBG atau segala macem, satu karakter satu senjata, nggak bisa tukar. Berarti dia ada signature weapon ya? Bukan signature lagi nih namanya, udah memang itu miliknya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya senjata ya kita nggak bisa pakai karakter ya? Ya nggak bisa pakai. Misal nih musuh musuh bershotgun, kita pengen pakai shotgun, kita harus beli karakternya. Oke, repot sih, repot, ribet, lengkap. Padahal itu karakternya OP. Dan ini yang baru lagi nih SG Putar. Lupa karakternya siapa. Dan itu ya harus diambil. Dan perkiraannya ya, kalau untuk EOS itu mungkin sebentar lagi. Sebentar lagi. Walaupun niat up to date, tapi sebentar lagi bakal EOS. Gara-gara perkara itu ya? Iya. Perkara yang kau sebutin tadi. Oke, ada game yang lain kah selain itu yang bisa kita EOS kan? Bukan kita yang EOS, ini prediksi. Prediksi kita. Iya, prediksi kita yang mungkin gamenya bakal EOS ke depannya. Ya bagaimana? Emosi Bukan dulu. kita yang EOS kan? Sabar, tenang. Gitu. Oke. Game selanjutnya apa itu? Mungkin game selanjutnya kita akan ke mobile. Apa ke itu? HP, Mobile. smartphone. Tapi Street Nova ada smartphone juga. Oh iya ada. Ada. Wow, aku baru tahu. Oke, yang ini apa? Gamenya itu adalah Stella Sora. Game itu. Aku juga udah. Satu developer sama Blue Archive. Nah, jadi kita mulai dari gamenya. Apa itu Stella Sora? Jadi Stella Sora ini dia genre dari Stella Sora itu dia rogueplay. Tulisannya itu Rogue. Rogu. Ro- Rogue-en. itu Loguen. Beda. Itu udah joke lama ini, sumpah. Itu udah joke tahun berapa? Jadi Stella Sora ini dia gameplaynya itu, genrenya itu dia roleplay. Jadi per stage baru nanti kita bakal dapat status tersendiri. Dan itu nggak bisa, bisa sih. Kalau misalnya kita selesai dari stage-nya, itu nanti bakal ke save dan itu nanti bakal bisa kita pakai kalau misalnya ke stage yang untuk memperoleh kayak XP karakter atau XP untuk upgrade equipment gitu kan. Atau untuk lawan-lawan boss weekend, boss weekly, itu bisa kita pakai statusnya. Nah, dari segi gameplay ini mungkin mirip kayak Blue Archive. Mungkin mirip kayak Blue Archive, tapi dari segi teknisnya agak beda sebenarnya. Dia ruang lingkupnya kayak Blue Archive, tapi cara memainkan itu kayak Guardian Tales. Ya, kurang lebih. Karena yang ini kan lebih ke RPG ya. Yang ini lebih ke RPG dan sedangkan Blue Archive itu lebih ke FPS. Ya, kita tahu Stella Sora begitu rilis itu banyak drama. Ya. Mulai dari isi gamenya kosong, kayak nggak ada event, story-nya cuma gitu doang. Kikir. Gak tahu ini entah standarnya siapa, tapi ya dinaikkan gitu. Apanya dinaikkan? Primogem. Oh iya, dan juga apa sih namanya? Bahan gacanya. Iya. Jadi kalau misalnya di game-game lain tuh kayak berapa? 1.600, 1.800. Ya segitulah. Di sini Naik dah. 2.000-an. Itu untuk game-game gacha zaman sekarang tuh mahal kali. Dan itu juga salah satu yang menjadi dan itu juga menjadi salah satu masalah kenapa game ini kemungkinan kedepannya bakal EOS. Nah, kayak yang aku bilang tadi, game ini itu isinya kosong. Jadi begitu rilis, dia nggak ada event sama sekali, nggak ada
reward spesial baru rilisnya, story-nya pun yang spesialnya itu cuma di chapter pertama. Chapter prolog. Jadi story-nya itu dia cuman spesial di chapter prolog. Begitu masuk chapter 2, masuk ke chapter 1 sampai selanjutnya, itu betul-betul kayak visual novel. Bosen. Jadi kenapa aku bilang Stella Sora ini kemungkinan besarnya bakal EOS? Mungkin nggak dalam waktu dekat. Cuman ini potensi EOS-nya itu gede. Bahkan gede kali. Ya karena itu masalah-masalah yang tadi aku sebutin. Dan untuk sekarang kayaknya masih belum ada pengembangan sama sekali sih. Karena ini developernya kan dari Yogstar lah ya. Sementara Yogstar ini kan fokus ke game-game yang lagi hype sekarang kayak Blue Archive. Oke, jadi menurutku untuk kenapa Stella Sora kemungkinan bakal EOS sih seperti itu sih. Oke. Jadi ada game apa lagi kita? Next ada Closer nih. Oh, jangan dideketin, bukan Closer itu. Bukan Closer Zoom, tapi Closer. Itu game termasuk hampir bagus. Dia mirip kayak Zenless Zero nggak sih? Enggak, beda. Cuman Zenless Zero ini kan dia kan satu stage dia gitu. Kalau si Closer ini kan jalan terus dia. Ya, dia ini tipe gamenya side scrolling. Jadi dia jalannya itu cuma kiri kanan. Dan Closer, ya, game yang sangat lawas. Dulu sempet trending tuh game di zaman itu. Ada tahunnya. Itu zaman dimana Game School dan Megaxus itu saling duel gitu. Solidnya kalau bisa bilang. Kompetitor rival abadi. Dan ya semenjak sudah lama entah kenapa ini Closer kayak kosong gitu. Kayak nggak ada apa-apanya. Kayak mana bilangnya? Ada event tapi ya gitu doang gitu. Atau mungkin kita yang nggak update. Mungkin banyak yang belum tahu juga sih. Megaxus itu udah cabut dan ganti developer jadi Nexon. Dan ya tentu saja langsung dipegang oleh orang Koreanya. Sekarang game masih ada di Steam gratis. Ya, di Steam masih ada. Dia nasibnya itu karena ini bukan game yang online atau PvP gitu, memang mesti jalan sih. Loh, ada loh PvP-nya. Bukan, maksudnya itu kalau dari segi jumlah pemain, pemainnya itu cuma sedikit. Ini gamenya berbasis anime. Ya, bisa dibilang anime. Dulu awal main tuh cuma 4 karakter. Stylenya sama kayak Zenless Zero, style anak jalanan. Ya, anak jalanan. Dan di game ini tentu aja membasmi para monster di jalanan, tapi betul-betul mirip lah kayak Zenless Zero. Hajar monster, papuk, selesai. Ini sistemnya itu per stage ya nggak salah. Ya, per stage. Lalu ada bossingnya juga kan. Ada bossingnya, kita bisa farming di situ untuk ngumpulin item senjatanya. Update butuh berapa lama waktu itu ya untuk update satu karakter doang? 2 tahun mungkin. 2 tahun. 2 tahun apa setahun? Si Loli Lancer. Dan ya gara-gara itu juga ada penurunan jumlah pemain karena gamenya mulai boring. Belum lagi ada game-game yang terbaru lagi kan lebih bagus dari itu. Kalau ditanya kapan EOS-nya ya nggak tahu ya sih, entah apa yang dipertahanin, tapi kalau bisa di EOS-kan aja lah itu. Karena rugi kali soalnya kan. Udahlah gamenya update-nya lama, kompetitornya pun makin bagus lagi. Oh iya, karena untuk game-game sekelas Closer udah banyak ya. Udah banyak. Karena Closer ya segitu kali ya. Ada game apa lagi nih? Oke, kita masuk ke game Metria. Mungkin kebanyakan nggak ada yang tahu Metria itu apa ya. Jadi Metria itu
punyanya developer dari Jepang, namanya Asobimo. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang tahu game-game kayak Iruna Online, Toram Online, sama Alchemy Story, Izanagi, nah Afabel, Metria ini sama kayak developer game itu, Asobimo. Nah, jadi Metria itu gamenya itu dia berbasis JRPG. Ya, JRPG. Gameplaynya Metria itu bisa dibilang kayak Genshin mungkin. Iya, dulu sempat digadang-gadang nih. Ya, dulu Bisa mengalahkan Genshin. Digadang-gadang. Ini kompetitornya Genshin nih, Genshin Killer. Nah, itu dia. Heran sih kenapa ada orang bisa bilang kayak gitu. Karena dari segi kualitas grafik gamenya aja beda. Udah beda jauh. Mesti bisa dibilang ya up-nya Toram lah gitu grafiknya. Jadi kalau misalnya dibilang Genshin Killer sih nggak mungkin. Gerakannya kaku, grafiknya masih di bawah kali sama Genshin, dan kalau soal story masih the best. Ya, story. Asobimo memang jagonya kalau udah disuruh bikin story. Game ini tuh kayak dia nggak tahu arahnya mau kemana sebenarnya. Pasarnya. Oh iya. Pasarnya. Dia kayak mau ngambil pasar untuk HP entry. Tapi itu nggak terlalu entry juga kalau dilihat dari grafiknya. Nggak mungkin orang itu bakal main Metria. Ngapain main Metria? Mending main Genshin. Peminat dari game ini tuh nggak ada. Bukan nggak ada sih. Ada cuman sedikit. Dikit. Nah, dikitnya itu bisa dibilang hampir nggak ada. Itu sih kalau menurut aku kenapa Metria itu bisa EOS sih. Kalau menurutku sih nggak dalam waktu dekat juga untuk Metria ini EOS. Mungkin kalaupun EOS pun bisa dibilang jadi Region Lock. Jadi kalau misalnya menurutku Metria tuh kayak gitu sih. Mungkin dari yang kami sebutin itu kalian mungkin ada mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan lah, kayak wah ini game bagus tapi kalian top up, jadi ya ditahan dulu sebelum tahu itu game bagus atau enggaknya untuk ke depan. Nah, yang pasti mungkin kalau misalnya yang belum main game yang kami sebutin tadi, mungkin kalian udah bisa mempertimbangkan lah, untuk bisa mempertimbangkan main atau untuk bisa mempertimbangkan bakal top up nggak di game ini. Kalau bisa nggak usah top up. Nggak usah. Nanti rugi macam saya. Udah keluar 4 juta di Strinova. Jika kalian ada game-game yang kayak gitu juga mau EOS, tulis aja di bawah untuk membantu sesama para wibu biar nggak rugi-rugi kali. Jangan lupa kalian subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru kami yang akan membahas tentang anime, manga, game dan event cosplay. Kalau begitu, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama kami, Duo Wibu. Always Daijou. Sore Dewa Minasan. Mata Asta. Mata nih.